Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rehan Hadarawi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas tafsir reguler 3 dengan NIM 30300123069. Baiklah, langsung saja berbicaranya saya di sini, yakni untuk melaksanakan tugas saya sebagai mahasiswa, yakni ujian akhir, yakni penilaian terhadap ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir ibadah dan muamalah. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang tugas yang diberikan kepada saya, yakni untuk mendeskripsikan dua pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama yakni tentang materi makanan dan minuman dalam Al-Quran. Pada pokok pembahasan ini sekiranya ada 3 poin pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yakni pengertian dari kata at-ta'am dan asy-syarab. Jadi kata at-ta'am yakni yang berarti makanan, yakni makanan yang dikonsumsi atau sesuatu yang dimakan. Sedangkan makna asy-syarab yakni minuman yang dikonsumsi atau minuman yang diminum. Kemudian poin yang kedua yakni seputar makna dari kata at-tayyibah, at-turrah, bagin, dan adin. Pada keempat kata ini itu terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Adapun makna dari kata at-turrah yakni kondisi darurat atau sesuatu yang memaksanya untuk melakukan salah satu hal. Kemudian kata at-tayyibah, at-tayyibah yakni sesuatu yang baik yang datangnya dari Allah. Kemudian kata bagin yakni maknanya itu yaitu sesuatu yang tidak diinginkan, artinya dia tidak menginginkan benda yang haram itu sendiri. Kemudian kata adin yakni sesuatu yang tidak melampaui atau tidak melampaui batas darurat. Kemudian poin yang ketiga yakni tentang penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah tentang penetapan makanan, minuman, dan haram. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Adapun dalam ayat ini menjelaskan ada 4 makanan yang haram untuk dikonsumsi. Yang pertama yakni mengonsumsi bangkai, karena darah tertahan dari bangkai itu sehingga berbahaya bagi manusia sebab dagingnya menjadi rusak dan biasanya terkontaminasi dengan penyakit. Kemudian yang kedua yakni Allah mengharamkan untuk mengonsumsi darah yang mengalir keluar dari tubuh sebab ia berbahaya dan jiwa yang bersih tidak menyukainya. Kemudian makanan yang diharamkan yakni dengan mengonsumsi makanan daging babi sebab ia berbahaya terutama pada cuaca panas, juga karena jiwa yang bersih tidak menyukainya sebab ia adalah hewan yang kotor yang biasanya hanya memakan kotoran dan barang najis. Kemudian yang keempat, Allah melarang mengonsumsi hewan yang disembelih yang dimana waktu disembelihnya itu tidak dengan menyebutkan nama Allah, karena hal itu termasuk atau tergolong perilaku keberhalaan dan mengandung penyekutuan serta ketergantungan kepada Allah. Pada masa jahiliyah, bangsa Arab menyembelih hewan untuk persembahan kepada berhala dan mereka berucap dengan nama Lat atau Uzza, yang dimana nama-nama itu adalah sesuatu yang ia sembah pada zaman itu. Kemudian tema yang kedua yakni tentang riba. Pada pembahasan riba juga ini ada sekiranya 3 poin yang kami akan bahas. Yang pertama yakni pengertian dari riba itu baik secara bahasa maupun istilah. Adapun riba menurut bahasa yakni bermakna pertambahan atau az-ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan atau tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau secara tidak benar. Kemudian poin yang kedua yakni tahap pengharaman riba.
Sekiranya ada 4 tahap dalam identifikasi pengharaman riba tersebut. Yang pertama yakni tahap pertama itu menggambarkan adanya unsur negatif riba. Pada tahap ini yakni menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalid nasi fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul ifun." Artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi pada tahap pertama ini itu menggambarkan sesuatu negatif tentang riba, di mana pada kata fala yarbu indallah, artinya sesuatu yang ditambah itu tidak menambah dari pada sisi Allah, artinya Allah tidak meridhoi sesuatu tersebut. Kemudian tahapan kedua yakni memberikan isyarat tentang keharaman riba. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 160 yang berbunyi, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami harapkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang yang dengan jalan yang batil, yang telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Jadi pada tahap ini sudah menggambarkan adanya sinyal atau isyarat tentang pengharaman riba. Kemudian tahap yang ketiga yakni secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuk riba. Riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda, menunjukkan karakter riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Artinya pada tahap ketiga ini memang Allah telah menetapkan keharaman dari riba tersebut, dan Allah melarang bagi orang-orang yang beriman untuk memakan sesuatu yang berasal dari riba tersebut. Kemudian tahap yang keempat yakni tahap yang paling terakhir, yakni tahap yang mengharamkan riba secara total dalam berbagai bentuknya. Ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka pada tahap akhir inilah Allah sangat menekankan atau sangat mengisyaratkan keharaman dari riba itu sendiri. Adapun poin yang ketiga atau yang terakhir dari riba ini yakni hikmah dari pengharaman riba tersebut. Adapun hikmah dari pengharaman riba tersebut yang pertama yakni melindungi harta kita dari sesuatu yang batil. Riba ini adalah praktik yang buruk, batil, dan jelas-jelas dilarang oleh Allah dan agama Islam. Kemudian hikmah yang kedua yakni mengharamkan kaum muslimin agar bisa mengembangkan hartanya dengan cara yang terhormat atau bersih,
tanpa tipuan. Kemudian hikmah yang ketiga yakni menutup jalan dari permusuhan dan kebencian, karena tidak sedikit kasus yang terdapat banyaknya kontradiksi atau pertengkaran sehingga terjadilah jejak-jejak kriminal itu datanya dari hal tersebut, yakni riba. Kemudian yang keempat yakni menjauhkan manusia dari kezaliman. Kemudian hikmah yang kelima membuka pintu kebaikan dan bisa menjadi bekal di akhirat. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.